Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Dwi Handayani dengan NIM 2442032741. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang langkah-langkah penggunaan aplikasi SPSS untuk melakukan uji validitas produk Moman, terus uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik pada penelitian kuantitatif, yang dimana video ini sengaja dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah statistik pendidikan. Jadi, langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu untuk uji validitas. Pertama-tama kita membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu, lalu kita pastikan kita sudah memiliki data untuk uji validitas. Validitas ini digunakan untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan pada instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang ingin kita teliti. Jadi, saya sudah memiliki 5 instrumen untuk variabel Y. Langsung saja kita SPS ini kita buka, kita masuk variabel view, dan kita tulis name-nya terlebih dahulu. Untuk ini variabel Y dengan hasil belajar fisik statistik pada mata pelajaran PAI. Berarti kita bisa nulis di sini inisial saja HB1, HB2, HB3, HB4, HB5, dan beserta dengan totalnya juga. Nah, lalu apabila nama ini sudah kita tulis semua, kita rubah desimalnya menjadi 0. Ya, ini sangat disarankan untuk merubah menjadi 0 karena nanti akan ada sangat mengefek ke bagian angkanya. Lalu untuk measure-nya juga kita rubah menjadi skala semua. Ya, apabila sudah semua kita rubah, kita masuk di data view. Tampilannya seperti ini untuk mengisi butir-butir instrumen atau angka instrumennya. Ini ada HB1, HB2, beserta total. Kita lihat di Excel. Nah, kita copy paste saja dari sini. Kita copy, kita buka aplikasi SPS, kita paste di sini. Nah, di sini sudah kita paste, maka kita langsung saja ke langkah selanjutnya, analyze. Nah, kita ke analyze, lalu kita correlate, bivariate. Nah, jadi muncul tampilan seperti ini, atau bagian sebelah sini kita masukkan ke bagian variabel. Kita masukkan semua, kita pindahkan. Nah, apabila sudah, kita lihat bagian di correlation coefficient-nya 2%, dan test of significance-nya itu two-tailed dan flat significant correlation. Jangan lupa kita centang, lalu kita klik OK. Nah, jadi di sini ada keterangan percent correlation, significant two-tailed, dan N, yang dimana percent ini R hitung yang kita bandingkan dengan R tabel, yang dimana apabila kita melakukan uji validitas produk Moman, kita memiliki R, kita harus bandingkan dengan R tabelnya. Jadi dimana tabel R ini koefisiensi correlation sederhana. Di sini ada rumusnya, yang dimana di F sama dengan N, yang dimana N ini adalah jumlah populasi atau responden kita dikurang 2. Jadi untuk responden penelitian kuantitatif yang saya gunakan berjumlah 86. Jadi 86 dikurang 2. Dan di sini ada 2 ketentuan. Yang pertama ada tingkat signifikansi untuk uji satu arah,
menggunakan yang ini saja apabila tingkat signifikansi untuk uji dua arah kita menggunakan yang bagian ini, teman-teman. Berhubung penelitian saya itu menggunakan tingkat signifikansi untuk uji dua arah kita menggunakan 0,05, jadi yang dimana N punya saya tadi 86 dikurang 2 yaitu 84. Oke, 86 responden dikurang 2 yaitu 84, yang nilai 0,05-nya yaitu 0,2120. 0,2120 itu. Jadi kita lihat di output di aplikasi SPSS-nya untuk percent correlation total yang instrumen pertama yaitu 0,775, yang dimana itu lebih dari 0,2120. Berarti di sini dia valid, teman-teman. Dan untuk signifikansi dua tyrosine ini, dia itu ketentuannya apabila kurang dari 0,05 maka dia valid, dan untuk bagian N ini adalah jumlah responden yang saya miliki. Untuk instrumen yang kedua itu 0,780 itu melebihi R tabel, dan di sini yang instrumen nomor 3-nya 0,804, terus instrumen yang 4 0,773, terus instrumen yang kelima yaitu 0,803, yang dimana dari kelima instrumen tersebut melebihi dari R tabel yaitu 0,2120, yang berarti dari kelima instrumen ini dinyatakan valid untuk tahap uji validitas produk Moman. Nah, apabila dari uji validitas sudah valid, kita lanjut ke uji reliabilitasnya, teman-teman. Untuk di sini kita masuk bagian analyze, kita bagian skala, lalu masuk di reliability analysis. Nah, jadi untuk membedakan dari uji validitas dengan uji reliabilitas yaitu untuk bagian totalnya ini tidak dimasukkan, teman-teman. Jadi kita masukkan HB2, HB3, HB4, dan HB5 saja. Nah, untuk modelnya bagian apa saja lalu kita oke. Nah, jadi untuk ketentuannya itu ada bermacam-macam menurut para ahli, tapi di sini saya menggunakan menurut MUIS tahun 2004 yang standarnya itu 0,70. Nah, 0,7, teman-teman. Nah, di sini hasil dari data saya yaitu 0,845, yang dimana dinyatakan valid atau lolos di bagian uji reliabilitasnya. Nah, jadi apabila sudah selesai untuk uji bagian validitas dan reliabilitas, kita bisa lanjut ke uji asumsi klasik. Nah, untuk catatan teman-teman, untuk uji validitas dan reliabilitas ini kita gunakan untuk di setiap variabel, untuk variabel X1, X2, dan juga Y. Nah, jadi kita langsung saja ke bagian uji asumsi klasik. Oke, kita sama seperti di uji validitas, kita buka terlebih dahulu di untuk aplikasi SPS-nya, kita masuk di bagian variabel view. Nah, untuk name-nya ini, karena untuk uji asumsi klasik yaitu bukan per instrumen lagi, tapi untuk per variabel, jadi untuk bagian name-nya kita tulis variabelnya saja, yaitu X1, X2, dan juga Y. Untuk desimalnya jangan lupa kita rubah menjadi 0. Nah, untuk tabelnya ini kita isinya sebenarnya bebas ya, teman-teman, nggak ada ketentuannya.
Tapi supaya kita lebih enak untuk membacanya, kita bisa masukkan untuk bagian keterangan variabelnya. Untuk variabel X1 yaitu kan kalau untuk data saya yaitu pengaruh penggunaan media pembelajaran. Saya tulis penggunaan, tidak aktif. Penggunaan media pembelajaran. Nah, untuk X2-nya yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar. Dan yang untuk variabel Y yaitu hasil belajar. Nah, sudah, kita untuk measure-nya jangan lupa kita ganti bagian scrolling. Nah, apabila sudah untuk di variabel view-nya, kita lanjut ke data view. Nah, untuk data view ini kita dapat datanya yaitu dari jumlah nilai per instrumen yang sudah kita uji validitas, yang sudah dinyatakan valid dan reliabilitasnya itu lolos. Nah, untuk punya saya ini ada X1, X2, dan Y. Langsung saja kita copy paste dari Excel ke SPSS-nya. Nah, jadi apabila sudah masuk seperti ini, kita lanjut ke bagian. Nah, sebentar. Nah, untuk yang pertama kita masuk di analyze. Habis analyze kita non-parametrik, tes, regressi dialog. Maaf, salah. Untuk yang pertama-tama, setelah kita masukkan datanya, kita keluarkan regresi dulu. Regresi linear. Nah, jadi untuk di sini kan ada keterangan dependen dan independen. Dan untuk dependen ini kita masukkan variabel Y, dan untuk independennya itu kita masukkan variabel Nah, jadi ini sudah muncul linear regresi yang ada keterangan dependen dengan independen. Jadi untuk bagian dependen itu jadi untuk bagian dependen itu bisa kita masukkan variabel Y-nya. Lalu untuk independennya kita masukin variabel X-nya. Ada X1 dan juga X2. Bila sudah kita pindahkan, lanjut kita ke bagian save. Dan kita bisa cetak ke standardized delete, unstandardized-nya. Dan kita continue, lalu OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, kita masuk ke yang pertama yaitu uji normalitas. Jadi untuk uji normalitas ini memiliki ketentuan yaitu sebelumnya ini saya mau menjelaskan bahwasanya uji normalitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Yang dimana ada kriteria pengambilan keputusan apabila jika nilai signifikansinya besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Apabila sebaliknya yaitu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Jadi untuk langkahnya, yang pertama kita ke analyze, kemudian baru ke parameter tes, dan regresi dialog, kemudian sampai PS. Nah, sudah muncul tampilan di sini, kita pindahkan ke tes variable list. Untuk yang kita pindahkan yaitu unstandardized-nya. Oke, apabila sudah kita oke.
Nah, di sini kita lihat di bagian items signifikansi buat highlight yaitu 340, yang dimana dari ketentuannya bahwasanya jika nilai signifikansinya tuh besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Nah, punya saya ini hasilnya yaitu 0,340. Nah, yang dimana bahwasanya data ini berarti dia lolos untuk uji normalitas. Apabila sudah, kita masuk ke uji linearitas. Nah, dimana untuk tata caranya kita bisa masuk ke analyze, terus compare means, lalu means. Nah, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, kita pindahkan untuk di sini untuk variabel X dan Y-nya. Untuk Y-nya itu masuk ke dependent list, sedangkan untuk variabel X-nya ke independent list, dan untuk unstandardized-nya itu di luar. Nah, lalu kita bisa klik option dan kita centang bagian statistik per freeze layer yaitu test for linearity. Lalu continue dan OK. Di sini ada ketentuan, kita lihat bahwasanya linearity-nya itu hasilnya adalah 0,00 dan untuk deviation from linearity-nya yaitu 0,4407. Dan untuk diuji linearitasnya itu ada ketentuannya bahwasanya jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari jika linearity-nya itu kecil dari 0,05 maka datanya dianggap lolos atau linear. Kemudian untuk bagian deviation from linearity-nya itu ketentuannya itu lebih besar dari 0,045 dan untuk data ini hasilnya 0,407 yang dimana artinya data tersebut dinyatakan linear atau lolos. Lalu untuk uji linearitasnya itu kan sudah lolos, kita bisa lanjut ke tahap uji selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Yang dimana uji multikolinearitasnya itu tata caranya kita bisa ke bagian analyze, terus regression, dan ke bagian linear. Nah, ini kita bagian tadi kita langsung ke bagian save-nya. Nah, tadi kan di sini unstandardized-nya kita centang. Nah, ini kita matikan. Lalu kita continue dan kita masuk ke statistik. Dan kita centang bagian collinearity-nya. Nah, collinearity diagnostik dan continue. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat di bagian tolerance dan FIF-nya. Di sini untuk tes uji multikolinearitasnya itu kita melihat apakah terjadi tumpang tindih antara variabel atau tidak. Ketentuannya apabila ini nilai dari toleransinya itu kurang dari 10,00 dan maaf, apabila nilai toleransi itu 10. Oke. Jadi sini ada ketentuannya untuk diuji multikolinearitasnya itu untuk toleran
nilai toleransinya itu besar dari 0,10 dan untuk FIF-nya itu kurang dari 10. Nah, yang dimana bisa dinyatakan bahwasanya untuk variabel X-nya itu nilai toleransinya ini dianggap lolos. Apabila untuk ketiga tahap tersebut sudah, kita lanjut ke tahap bagian uji heteroskedastisitas. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita buat transform, kemudian ke compute variable. Nah, untuk terlebih dahulu kita restart variable. Ini bebas, kita mau tulis apa saja, kita tulis address karena kita melalui apabila sudah kita klik Alt dan ABS. Kita naikkan ini ke atas. Nah, lalu kita klik unstandardized-nya. Nah, kita klik yang unstandardized residual 1. Kita masukkan. Nah, lalu oke. Nah, apabila sudah, kita masuk ke analyze. Terus kita masuk ke regresi. Kita sudah kita masukkan address ke dependent. Ini sebenarnya kita keluarkan, addressnya kita masukkan. Lalu kita masuk ke statistik dan kita hilangkan collinearity-nya. Terus continue, oke. Nah, jadi kita bisa melihat yang dimana uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residualnya. Nah, jadi kita bisa lihat untuk bagian ANOVA ini merupakan dari variabel X secara bareng-bareng untuk mempengaruhi ke variabel Y, yang dimana ketentuannya bahwasannya itu signifikansinya apabila kurang dari 5% atau 0,5 itu dinyatakan gagal, apabila signifikansinya itu lebih dari 5% atau 0,5 itu dinyatakan lolos. Jadi kita lihat bahwasannya di sini nilai signifikansinya adalah 0,074, yang dimana bahwasanya itu lebih dari 0,05, berarti dinyatakan lolos. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya untuk pengaruh dari kedua variabel X1 dan X2 itu mempengaruhi untuk variabel Y. Dapat kita lihat untuk bagian di sini. Ini koefisien itu kita apabila kita ingin mengetahui untuk pengaruh per variabel. Kalau yang ANOVA itu kan secara simultan atau bareng-bareng gabungan antara variabel X1 dan variabel X2. Akan tapi untuk bagian koefisien ini kita melihat per variabel. Untuk X1 tadi kan penggunaan media pembelajaran. Dapat kita lihat signifikansinya itu 0,270, dan untuk X2-nya motivasi belajar itu signifikansinya 0,63. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwasanya nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya dari variabel X1 itu dapat mempengaruhi untuk variabel Y, dan untuk variabel X2 itu mempengaruhi untuk variabel Y.
Y juga. Nah, ini untuk, lalu kita masuk ke bagian uji hipotesis atau uji regresi berganda. Jadi untuk langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian analyze, lalu ke regression, terus ke bagian linear lagi. Lalu ini average-nya kita keluarin, kita ganti dengan variabel Y. Lalu apabila sudah, kita masuk ke bagian statistik dan kita klik top and partial. Partial and continue update. Jadi dapat kita lihat di sini untuk ketentuannya itu R square. Nah, ini R square itu adalah kontribusi variabel X ke Y secara simultan. Yang dimana untuk yang ini maaf ya, untuk ini bisa kita cari dengan oke, nih hasilnya dari uji hipotesis, yang dimana ketentuannya apabila signifikansinya kurang dari 0,05 itu dinyatakan dia berpengaruh terhadap variabel Y, yang dimana ini hasilnya 0,00, yang dimana itu dia di bawah atau kurang dari 0,05. Untuk pengurangan. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk cara penggunaan SPSS untuk melakukan uji validitas produk momen, uji reliabilitas, dan juga uji asumsi klasik. Kenapa bila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.